Lovers, jumpa lagi kita di Ngopi bareng Mas Ari di Galeri Pustaka Indonesia. Episode kali ini luar biasa karena kita akan membahas pertama kalinya keris Surakarta era Pakubuwono keempat, dapur Tilam Sari abad 18. Berhubung ini keris yang spesial, maka Mas Ari juga mau menyampaikan sejarah yang spesial, yang jarang diketahui orang karena enggak diajarkan di sekolah-sekolah. Ini menyangkut siapa yang menjajah Nusantara pada masa lalu. Kalau dari bentuk fisik ya tentu kita akan pukul rata. Orang Eropa itu kan ya sama aja bentuknya. Putih kulitnya, rambutnya pirang, matanya biru, kabeh pokoknya dundang londo. Walaupun ada bangsa Portugis pada abad 16 mencoba masuk ke Jawa, tetapi dapat dihalau oleh Sunda, Banten, Cirebon, dan Demak pada saat itu. Kolonisasi secara masif dan terorganisir baru terjadi dengan datangnya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC. Ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan dagang swasta dari Belanda, partikelir. Jadi ini dicatat ya, bahwa yang menjajah Nusantara pada abad ke-17 itu adalah sebuah perusahaan, bukan Republik Belanda. Bayangkan, PT Angin Ribut misalnya menjajah Indonesia, semacam itu, perusahaan. VOC didirikan tahun 1602 awal abad 17 yang berkonsentrasi di Jawa dan terus menyebar masuk ke seluruh wilayah Nusantara. Jadi patut dicurigai perusahaan-perusahaan itu belum besar pada saat masuk Indonesia. Terus kemudian berkumpul membentuklah VOC. Ngeselin kan kalau denger itu. VOC berakhir di ujung tahun 1799 dan dinyatakan bubar karena bangkrut. Jadi yang menjajah Nusantara selama 200 tahun pertama adalah perusahaan swasta. Marai mangkel. Kepemilikan atas Nusantara berubah dari VOC kepada Hindia Belanda. Namun harus dipahami dulu siapa dan apa Hindia Belanda. Nah, untuk itu kita harus sedikit masuk ke sejarah Eropa. Tahun 1780 terjadi instability politik di Belanda. Karena pemerintah Belanda yang saat itu berbentuk republik, akan tetapi kepemimpinan dilakukan sebagaimana raja yang bertahta turun-temurun. Sehingga terjadi resistensi dengan terbentuknya kelompok patriot yang pro-demokrasi. Kelompok ini kemudian mendapat dukungan dari Prancis yang waktu itu dipimpin Jenderal jagoan, badannya kecil, Napoleon Bonaparte, yang bisa menggulingkan pemerintahan sehingga pada tahun 1795 Belanda dikuasai Prancis dan berubah nama menjadi Republik Bataaf. Stateholder Belanda Willem V kabur dia, meminta suaka ke Inggris yang masih berpola monarki. Republik Bataaf cuma bertahan sebentar, karena tahun 1806 dijadikan kerajaan kembali oleh Perancis. Dan Napoleon menempatkan adiknya menjadi raja. Enak toh Napoleon ini. Terus apa yang terjadi terhadap penguasaan kolonisasi Nusantara saat itu? Ada dua hal yang berjalan beriringan. Pertama, VOC yang sudah megap-megap di Nusantara karena sudah mau bangkrut menyebabkan Belanda ikut campur. Stateholder Willem V yang sudah kabur ke Inggris mengirimkan surat resmi kepada VOC mengultimatum untuk menyerahkan daerah kekuasaannya kepada Inggris, bukan kepada Perancis.
Dan Inggris pun mengutus Raffles untuk mengambil daerah kekuasaan VOC. Kedua, kerajaan Belanda aneksasi Prancis mengutus kepemimpinan baru dengan mengambil alih VOC. Membuat negara koloni baru bernama Hindia Belanda. Jadi Indonesia itu dulu namanya Hindia Belanda. Dan kemudian mengutus Daendels datang ke Jawa. Yang tugas utamanya mempertahankan Jawa dari serbuan Inggris. Ini rame ini. Jadi sejarahnya rada kusut ya. Gara-gara aneksasi Prancis terhadap tanah Belanda, maka Nusantara jadi rebutan antara Inggris yang merasa mendapatkan hak dari stakeholder yang sah dan Belanda aneksis Prancis yang secara resmi sebagai penguasa juga merasa berhak atas peninggalan VOC. Tapi ini jelas ya, kenapa di tahun 1800-an tahu-tahu ada Belanda, ada Prancis, ada Inggris. Lah terus apa yang terjadi dengan kerajaan di Jawa? Setelah Mataram dipecah-pecah oleh VOC pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, maka pewaris hak Trah Mataram kebagian Keraton Surakarta. Dan pada masa transisi Prancis, Inggris dan Belanda, Keraton Surakarta dipimpin oleh Pakubuwono IV yang naik tahta pada tahun 1788 pada usia 20 tahun. Diingat ya tadi, perjanjian Giyanti 1755. Pakubuwono keempat naik tahta 1788. VOC bubar 1799. Jadi Pakubuwono IV benar-benar berkuasa di tengah masa transisi. Pas ruwet-ruwetnya. Yang menjadi perbedaan dengan pendahulunya, PB4 sangat anti Belanda. Keras terhadap penjajah. Semangat nasionalisme tinggi. Dan melakukan perlawanan secara frontal nyata. Inilah luar biasanya PB4. Padahal itu tadi baru berusia 20 tahun. Tetapi sebagai seorang raja, dia sudah matang, pintar, cerdas, strategis. Sepertinya dia sudah banyak mempelajari metode hoax dan trik kolonial, dividen, perah, sejak remaja. Langkah pertama yang ia ambil ketika menjadi raja adalah mengeliminasi abdi dalem dan pejabat keraton yang sudah pro Belanda. Pecat. Langkah kedua, membatalkan berbagai perjanjian yang merugikan dengan VOC. Langkah berikutnya lagi adalah memasukkan para ulama ke dalam struktur pemerintahan. Apa akibatnya? Tahun 1790, belum 2 tahun bersih-bersih masa kepemimpinannya, Surakarta dikepung oleh VOC yang dibantu oleh pasukan Jogja Hamengkubuwono I dan juga pasukan Mangkunegoro I. PB4 terpaksa mengalah karena banyak hilangnya para ulama dari lingkungan keraton dan juga akhirnya memilih untuk tidak melakukan perang saudara. PB4 memilih live to fight another day. Sangat strategis. Kabar menggembirakan pun datang 2 tahun kemudian. Pada tahun 1792, HB1 yang pro Belanda diganti oleh HB2. Dan HB2 ini memiliki visi yang sama dengan PB4. Sehingga PB4 melakukan komunikasi dan perlawanan bersama. PB4 mengalami kehadiran Daendels dan Raffles. Daendels itu sebenarnya anggota kelompok patriot yang anti monarki. Pada awalnya terasa sangat bermanfaat untuk pembangunan Jawa. Sampai saat ini tinggalannya masih banyak. Seperti pembuatan jalan Anyer Panarukan. Lebih dari 1000 km. Pembangunan rumah sakit. Sekolah militer. Pabrik senjata. Dan kemudian yang kita sering kenal penyebutannya kultur stelsel. Ini sebenarnya
salah kalau diterjemahkan sebagai tanam paksa. Kadang-kadang kan kita dengar Kulturstelsel yang artinya tanam paksa, yang konotasinya negatif. Padahal inilah cikal bakal hutan tanaman industri yang kita kenal hari ini. Sangat bermanfaat. Perkebunan tanaman yang bermanfaat secara ekonomi. Kalau enggak kita enggak mengenal budidaya kopi, teh, coklat, tebu, karet, tembakau, dan lain-lain. Planning yang sangat bagus melalui Kulturstelsel ini baru mulai bermasalah ketika Daendels mulai tergiur dengan kekuasaan dan harta. Sehingga menjadi berantakan sampai dia dipanggil pulang ke Belanda. Apapun yang dimulai dengan cara baik, kalau tidak konsisten, begitulah akibatnya. Lain lagi kalau Raffles dari Inggris, ini beda lagi nih. Kalau ini memang orang yang hobi pusaka, bahkan kita curigai dia pedagang barang antik di sananya. Dia mengambil banyak sekali pusaka Nusantara yang kemudian dibawa lari ke Eropa. Hari ini kita kalau menemukan ada yang dijual di sana, bisa dipastikan sebagiannya adalah yang dibawa Raffles ini. Sehingga banyak mahakarya pusaka Nusantara yang bagus-bagus saat ini adanya di luar negeri. Inilah tugas kita bersama sekarang. Inilah misi Galeri Pusaka Indonesia. Membawa kembali pusaka-pusaka mahakarya ke bumi Indonesia. Tapi paling enggak kedatangan Raffles ke Jawa itu ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Bukan cuman ngambil pusaka dibawa kabur keluar. Bukan, ada manfaatnya. Dialah yang pertama kali membuka hutan dan menggali Borobudur yang sudah terbenam beratus-ratus tahun. Kalau nggak ada dia, nggak bakalan kita menikmati salah satu keajaiban dunia, Borobudur yang begitu indah dan begitu membanggakan buat Indonesia. Matur nuwun juga Pak Raffles. Pada tahun 1816 Inggris pun akhirnya meninggalkan Nusantara karena berubah lagi secara Eropa. Perancis dikalahkan dan terjadi kesepakatan antara Inggris dan Belanda untuk membagi dua daerah jajahan yang sekarang menjadi patokan pembagian Indonesia dan Malaysia. Ngopi dulu. Mantap ya ini kopinya. Sudahlah, mending kita bahas kehebatan keris PB4 koleksi Galeri Pusaka Indonesia. Keris Tangguh Surakarta PB4 Empu Brojogono. Nah, ini figur yang menarik. Lain kali kita akan buat episode khusus untuk membahas karya-karya dan mahakarya Empu Brojogono. Keris kita ini sangat indah, simetris, sinergi keindahan dari deder, warangka, pendak yang sangat indah. Warangkanya ini ladrang Surakarta gaya kadipaten dengan bahan kayu trembalu. Ini yang kita lihat dari kayu trembalunya. Ini muncul motif kayu yang sangat nyata. Termasuk model iras. Yaitu antara warangka dan gandarnya menyatu. Tidak dipisah. Nah, pendoknya ini adalah gaya belewahan. Sangat cantik. Berbahan alpaka. Dedernya simple but very beautiful. Model Surakarta gaya Yudhawinatan. Dengan bahan kayu tayuman. Sinergi warnanya ini sangat luar biasa. Ada mendaknya. Mendak ini adalah mendak yang sangat gaya Surakarta. Yaitu pola widengan. Sangat detail.
sangat detail, dan kemudian ini berbahan kuningan benda ini. Ini pamor yang menurut Mas Ari sangat menyatu dengan dapurnya. Keris kita kali ini, dapurnya ini adalah dapur tilam sari. Yang seperti pada bahasan kita yang sebelumnya, dapur tilam sari ini filosofinya adalah melambangkan kesejahteraan dan ketentraman keluarga, dan dipercaya bisa memberi manfaat untuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dari sisi rinciannya memang sangat sederhana. Gandeknya pun polos, lugas, tetapi ada tikel alis yang sangat nyata, menonjol sekali tikel alisnya. Tikel alisnya menonjol sekali. Ada serawean, ada pejetan yang juga sangat nyata, dan tingilnya yang luar biasa. Tingilnya menonjol sekali. Keris kita kali ini kita masukkan ke dalam tangguh Pakubuwono IV karena memiliki ciri yang kuat pada bentuk bilah seperti nggodong pohung. Gonjonya wuwung, gonjonya ini wuwung, dan bilahnya tebal. Sehingga kalau kita pegang ini rasanya walaupun size-nya sepertinya kecil tapi mantap. Dipegangnya mantap. Buntut urang pada gonjo tidak nguceng mati. Buntut urang tidak nguceng mati. Artinya tidak mengkerucut tajam, tetapi datar. Untuk ukuran bilahnya termasuk ukuran yang standar, dengan panjang bilah 30 cm. Tetapi karena bilah ini tebal, sehingga bobotnya pun dipegang mantap. Pamor keris ini adalah pamor Tirto Tumetes yang kita bisa lihat pada bilahnya. Bentuk pamor yang seperti air yang menetes dan memenuhi bilah secara penuh. Filosofinya adalah rezeki yang konsisten mengalir, yang walaupun tidak harus selalu besar, tapi selalu ada, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Ini cocok untuk pengusaha yang sedang memulai bisnisnya dan secara perlahan meningkatkan bisnisnya menjadi bisnis yang besar. Inilah ageman yang cocok. Sesuai dengan pamornya yang Tirto Tumetes, yang artinya adalah air yang mengalir sedikit demi sedikit, tetapi terus ada, konsisten, dalam keadaan sulit pun masih tetap ada rezeki yang mengalir. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Untuk itu para lovers langsung subscribe channel ini. Jangan cuma view saja, langsung subscribe. Nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Lovers silahkan berkomentar dan harus berkomentar untuk memberikan masukan kepada Mas Ari dan tim GPI. Kalau ada kritik silahkan terhadap pusaka yang kita bahas atau pusaka yang sudah kita bahas sebelumnya, silahkan. Mau request pusaka apa yang ingin dibahas bareng Mas Ari, silahkan. Mau menunjukkan pusakanya, masukkan saja ke dalam komen kita. Mau berjodoh dengan pusaka koleksi Galeri Pusaka Indonesia, silahkan hubungi WA di bawah. Jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari. Saya bukan dukun.